Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dari kelas 2D ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Topik yang kami angkat yaitu metode-metode pembelajaran kurikulum darurat yang efektif pada pembelajaran bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga anggota kelompok saya. Saya Madewa Darmayasa dengan NIM 211-2021102 dan rekan saya IKD Sastra Ukstu Wibawa dengan NIM 211-2021110. Yang pertama, metode pertama yaitu blended learning. Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu daring dan tatap muka, menggunakan video conference seperti Zoom dan juga Google Meet. Meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dengan jarak yang jauh, namun mereka tetap dapat melakukan interaksi satu sama lain menggunakan aplikasi meeting tersebut. Berikut merupakan kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama referensi yang banyak dan juga fleksibel. Kita bisa melakukannya di mana saja dan juga kapan saja. Selanjutnya, menghemat waktu dan pemanfaatan teknologi informasi IT. Kekurangannya, gangguan sinyal, sarana yang kompleks, dan juga boros data. Beberapa pendidik kesulitan menggunakan teknologi modern. Ya, mungkin kalian menyadari bahwa blended learning ini merupakan metode pembelajaran yang masih umum, atau bisa kita katakan bisa digunakan dalam mata pelajaran apapun dan juga di jenjang manapun. Selanjutnya kita akan menuju ke metode pembelajaran yang lebih khusus lagi. Metode kedua yaitu Total Physical Response atau TPR. Total Physical Response atau TPR merupakan suatu metode yang diturunkan dari The Natural Approach yang digagas oleh Stephen Krashen dan juga Nancy Terrell pada tahun 1977. Secara garis besar, The Natural Approach ini menyatakan bahwa belajar suatu bahasa asing harus dilakukan secara alamiah menyerupai proses belajar bahasa ibu. Dalam The Natural Approach, TPR merupakan salah satu teknik dalam tahap-tahap awal atau pre-production mengajarkan bahasa Inggris. Dalam TPR, siswa merespon kalimat perintah dari guru. Namun bentuk responnya ini tidak melalui verba atau kata-kata, melainkan memberi respon secara fisik. Di dalam TPR juga terdapat tahap-tahap selanjutnya, yaitu early production, di mana siswa mulai memberikan respon verbal yang sangat sederhana. Yang kedua itu speech emergence, di mana tahap siswa mulai merespon dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang. Dan yang terakhir yaitu intermediate fluency, di mana siswa terlibat dalam percakapan dengan kalimat pendek dan dapat membuat cerita atau naratif sederhana. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu melahirkan kepercayaan diri siswa dan menghindarinya dari stres. Dan kekurangannya yaitu memerlukan guru dengan kemampuan mumpuni dan tidak semua guru mampu atau tidak semua siswa mampu merespon perintah guru. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang luring method yang akan dijelaskan oleh Ukstu. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik Wahyu, terima kasih atas waktunya. Jadi metode ketiga yaitu luring method atau yang lebih sering dikenal sebagai metode luring, luar jaringan atau tatap muka. Oke. Metode ini sangat cocok digunakan untuk siswa yang berada di kawasan zona kuning maupun zona hijau. Dan metode ini juga menggunakan sistem sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang untuk menghindari banyaknya kerumunan. Dan metode ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, dalam metode ini juga dapat menyelamatkan beberapa siswa yang tidak memiliki fasilitas pembelajaran daring seperti laptop, sinyal yang stabil, dan kuota. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode luar jaringan ini. Kelebihannya yaitu guru dapat memantau secara langsung dan memiliki standarisasi yang jelas. Nah, jadi dalam metode luring ini guru dapat memantau dan berinteraksi secara langsung pada siswanya. Nah, sehingga guru juga memiliki standarisasi yang jelas.
Namun, adapun kekurangannya yaitu yang pertama, berisiko tertular COVID-19 ataupun virus COVID-19 tersebut, dan juga menurunnya kemandirian siswa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa COVID-19 itu sangat mudah dalam penyebarannya. Dan juga dalam metode luring ini, siswa sangat terpatok oleh gurunya. Jadi siswa hanya menunggu instruksi dari gurunya. Next. Nah, metode yang terakhir yaitu Songs and Game Method atau metode bernyanyi dan bermain. Nah, jadi metode ini merupakan metode yang dibuat oleh guru dan tingkat kekreatifan seorang guru SD adalah kunci dari keberhasilan untuk mengajarkan bahasa Inggris. Nah, salah satu penyajian materi yang menarik bagi siswa SD adalah dengan bernyanyi. Jadi guru dapat menyajikan sebuah materi melalui bernyanyi. Bernyanyi ini juga secara tidak langsung lagu dalam bahasa Inggris tersebut akan mengajarkan siswa mengucapkan English word ataupun kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, dalam penelitian juga dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan musik juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif seorang siswa. Adapun kelebihan dan kekurangannya juga, yaitu yang kelebihan pertama, next, menumbuhkan niat belajar seorang siswa dan tidak membuatnya bosan. Jadi dengan bernyanyi akan membuat suasana kelas menjadi hidup dan membuat siswa-siswa menjadi tidak bosan lagi. Next, kekurangannya yaitu yang pertama adalah tidak semua siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kepercayaan diri di sini yang dimaksud adalah siswa yang tidak pandai dalam bernyanyi akan menjadikan beban jika gurunya menggunakan metode bernyanyi ini. Oke, next. Yang terakhir yaitu metode bermain atau game method. Oke. Metode bermain ini ada beberapa yang digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris. Itu yang pertama dengan storytelling atau bercerita, yang kedua ada role play atau bermain peran dalam drama atau semacamnya, yang ketiga ada art and crafts yaitu seni dan kerajinan tangan, dan yang terakhir ada show and tell. Oke, adapun kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu proses pembelajaran lebih menarik dan siswa menjadi lebih interaktif. Nah, jelas dengan metode game ini siswa akan lebih excited dalam mengikuti pembelajarannya. Oke, kekurangannya yaitu siswa akan mudah bosan jika permainan tersebut selalu diulang-ulang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa siswa SD tersebut akan mudah bosan jika permainan satu diulang-ulang secara terus-menerus. Nah, Baik, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kita bertemu di sesi diskusi. Terima kasih.